Ini judul yang kita bahas pada hari ini dan juga mungkin hadis-hadis yang berhubungan dengan ini. Baik, pembukaan pembukaan di surat Al-Isra itu eh, eh, coba mungkin diartikan dulu. Gini Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan. Dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Katakanlah Nabi Muhammad. Cukup Cukup. dulu. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا dan Al-Quran. Al-Quran. Faroknahu. Kami pisah-pisah. Jadi Al-Quran itu terpisah-pisah dalam turunnya. Tidak sekaligus jatuh satu. Ya. Ini terpisah-pisah itu ada manfaatnya. Supaya bisa mengetahui atau umat bisa memahami ada sebab, langsung ada akibat. Ada sebab, ada akibat, dan ada penyelesaiannya. Maka Al-Quran itu manusia berbuat sesuatu, kemudian ada akibat yang dikerjakan dan sesuatu itu, kemudian Al-Quran memberikan jalan keluarnya. Itu manfaatnya bagi manusia. Maka manusia akan tahu, oh iya, pengalaman inilah kemudian mulai dari pengalaman bahwa Al-Quran, kitab-kitab Allah itu yang dulu diturunkan jadi satu. Kemudian Al-Quran diturunkan terpisah-pisah sesuai dengan kondisi. Litaqra'ahu 'alan nas ala muksin. Litaqra'ahu supaya membacanya 'alan nas manusia ala muksin secara perlahan-lahan. Makanya sering saya sampaikan, ini kelihatannya ada, makanya saya baru tadi membaca dengan ketenangan, saya ganti kalimat dengan khusyuk. Dengan khusyuk, karena ternyata ada hubungannya dengan khusyuk membaca Al-Quran. Tidak hanya sholat saja yang ada hubungannya dengan khusyuk. Nah, dengan perlahan-lahan. Wanazzalnahu, dan kami turunkan Al-Quran itu tanzila. Betul-betul kami turunkan Al-Quran. Jadi bukan dari orang lain, bukan dari yang lain, tapi betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang kata Allah itu adalah kebenaran. Ya, apapun kata Allah adalah benar. Karena al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang kedua, fala takum minal mumtarin. Yang namanya kebenaran yaitu yang dari Allah. Maka kalau sudah ada sesuatu itu dari Allah, janganlah kalian meragukannya. Pasti benarnya. Maka Al-Quran itu menjadi pemisah antara yang benar dan yang baik. Al-Quran itu menjadi hakim untuk supaya menghakimi mana yang benar dan mana yang baik. Nah, Al-Quran itu sebagai dalil supaya manusia bisa tahu. Monggo diartikan selanjutnya. Kul aminu. Katakanlah Nabi Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran. Atau tidak usah beriman. Itu sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka
menyungkurkan wajah dengan bersujud. Mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Allah kami pasti terlaksana. Kul aminu. Kul, katakanlah. Katakanlah kepada mereka, aminu, berimanlah kalian bihi kepada Al-Quran. Aula tu'minu, atau kalian tidak usah beriman. Atau kalian tidak usah beriman. Nah, kalau beriman dan tidak beriman hubungannya dengan Allah, maka Allah tidak ada masalah. Apakah kamu beriman kepada Allah, kamu tidak beriman kepada Allah, tidak ada pengaruhnya pada Allah. Karena pada dasarnya Al-Quran itu diturunkan untuk manusia agar manusia itu hidup dalam kebenaran. Karena kalau tidak hidup dalam kebenaran, pasti akibat-akibat yang akan terjadi pada manusia itu sendiri. Ya, kayak hukum sebab akibat itu. Kalau berbuat A, pasti akan terjadi begini. Kalau A itu salah, akan terjadi begini. Ada akibatnya. Kalau B itu benar, kalau A itu benar, maka akan ada kenikmatan yang diterima. Itu begitu. Maka bagi Allah nggak ada masalah. Kamu beriman atau kamu tidak beriman pada Al-Quran, bagi Allah nggak ada masalah. Ya, nggak ada pengaruhnya. Tapi itu pengaruhnya pada kalian sendiri, pada kalian sendiri manusia. Nah, innalladzina utul ilma, dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu min qablihi sebelumnya. Jadi yutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka yakhiruna lil adqani sujada, ya, mereka menyungkurkan wajahnya, ya, mereka menyungkurkan wajahnya sujadan dengan sujud. Jadi orang-orang yang terdahulu, orang ahli kitab terdahulu yang betul-betul membaca kitab, itu apabila dibacakan kepada mereka atau diberikan mereka itu bacaan Al-Quran, bacaan firman Allah itu, maka dia langsung sujud, menyungkurkan wajahnya karena takut kepada Allah. Karena menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar dan tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Al-Quran. Sambil mengatakan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina maf'ula. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Monggo diartikan. Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur. Nah, Agar kok. yang Betul terakhir kan? Pak, yang terakhir. Mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti terlaksana. Wa yaquluna, dan mereka berkata, saat sujudnya mereka berkata, Subhana Rabbina, Maha Suci Tuhan kami. Maha Suci Tuhan kami. In kana wa'du Rabbina la maf'ula. Sungguh janji Allah, karena ada waktu Rabbina, janji Tuhan kami, la maf'ula, pasti terlaksana. Tidak akan ada janji Allah yang tidak terlaksana. Pasti janji Allah itu terlaksana. Karena Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'at. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ingkar janjinya. Kalau Allah sudah mengatakan A, maka jadilah A. Bahkan yang tidak mungkin di akal kita, tidak mungkin di akal kita, kalau Allah menginginkan, pasti jadi. Manusia
Yang pertamanya tidak ada bapak dan tidak ada ibunya. Namanya Adam. Kalau Allah menginginkan jadi. Ada manusia yang tanpa ibu, ibu Hawa, tanpa ibu hanya Adam. Kalau Allah menginginkan, ya jadi. Ya. Manusia yang ibu saja tanpa ada bapaknya, Nabi Isa, kalau Allah menginginkan, ya jadi. Normalnya setiap manusia kalau ada anaknya, pasti ada bapak dan ibunya. Nah, tapi Allah berkehendak lain, Allah pasti jadi. Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kita lanjut. Monggo diartikan dulu. Mereka menyungkurkan wajah terasa menangis. Dan ia Al-Quran menambah kekusukan mereka. Sudah. Katakanlah Nabi Muhammad. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ. Mereka semua menyungkurkan. Ya. Lil-adqan, mereka ya bekuna dengan menangis. Nah, ternyata menangis ini ada hubungannya wayazidum dan bertambah menangis, tangisnya bertambah-tambah, ya. Khusyuan ada hubungannya dengan khusyuk. Jadi tidak akan bisa menangis kalau tidak khusyuk. Kalau di pembukaan surah, pembukaan daripada Riyadhus Shalihin itu hanya ini aja. Hanya ini aja. Tapi saya gabungkan dengan yang lainnya. Karena kalau kita mengartikan ini saja rasanya kurang lengkap. Nah, wa yazidum khusyu'a dan bertambah khusyuk. Ya, bertambah khusyuk. Ternyata khusyuk itu ada untuk bisa menangis harus ada khusyuk dulu. Kalau kita tidak khusyuk, maka tidak akan pernah bisa menangis kita. Kita tidak akan pernah bisa menangis. Kalau tidak ada khusyuk, kita tidak akan pernah bisa sholat yang dengan betul itu tidak bisa. Nanti khusyuk itu ada ayat-ayatnya sendiri. Kita lanjut dulu. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Mereka yakin betul. Mereka yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, Rahman Rahimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dengan yakin itu lesannya mengatakan qulidzullaha, katakan kepada mereka udzullaha, mintalah kepada Allah, serulah kepada Allah. Awid Ar-Rahman atau serulah dengan menyebut Ar-Rahman. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, boleh menyebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Boleh. Ya. Kita menyadari kekurangan kita menyadari kelemahan kita, kemudian kita sadar betul bahwa Allah itu Maha Agung, maka kita boleh nyebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Atau doa itu boleh menyebut dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, Ya Allah. Jadi boleh menyebut Allah, boleh menyebut Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Oh, kemudian dilanjutkan Pak artinya. Katakanlah Nabi Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama mana saja yang kamu seru, maka itu baik. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Janganlah engkau mengeraskan bacaan salatmu
dan janganlah pula merendahkannya. Usahakan jalan tengah di antara kedua. Nah, Nah, nah. Ayyam tad'u, mana saja yang kamu panggil, mana saja. Karena Allah Subhanahu wa taala falahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik ini 100 kecuali 1. Berarti 99. Ya. Kalau jenengan melihat biasanya di Al-Qur'an itu ada Asmaul Husna. Itu ada 99. Supaya apa? Khusyuk itu bagaimana? Wala tajar bisolatika. Jangan keras-keras dalam sholat. Sholat itu bisa diartikan sholat, bisa diartikan dengan doa. Maka jangan keras-keras kalian dengan berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak maha tuli. Allah bukannya tidak mendengar, Allah mendengar. Maka tidak perlu kita keras-keras. Ya, sampai semuanya tahu apa yang kita minta. Wala tukhafid biha, dan jangan terlalu diam atau dibaca di dalam hati, ndonga kok ning ati tok gak diucapkan. Enggak, tapi ini adalah ada hubungannya dengan katakanlah. Ya, dengan suara yang tidak keras, dengan suara juga yang tidak diam. Ya, jangan dibaca di hati. Jadi doa itu ada yang kita sampaikan. Jadi jangan kemudian di dalam hati kita tidak tahu. Meskipun boleh, meskipun Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi caranya, syariatnya, doalah dengan lesan. Lesan yang tidak keras dan juga tidak diem, tidak. Wabtaghi baina dzalika sabila. Maka ambillah oleh kalian baina dzalika sabila, antara keduanya. Bisa dibaca dengan antara keras dan lirih, itu dibaca. Nah, di sini diartikan mungkin ya berbisik-bisik ya. Bisik-bisik. Kita mendengar doa kita begitu. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarik ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Monggo Pak Andi. katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat seorang anak, tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Agungkanlah dia setinggi-tingginya. Wa qulil hamdu. Dalam doa itu jangan lupa baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga hidup ini kalau kita lihat dalam wal asri itu kita garis, di tengah ada titik awal, ada titik tengah, ada ujung akhir. Kalau di titik awal itu kita harus mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mencukupi segalanya bagi kita. Menjadikan kita menjadi makhluk yang terbaik, mencukupi segala kebutuhan hidup kita, memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan dan apa yang kita tidak butuhkan, memberikan kepada kita apa yang kita minta dan apa yang kita tidak minta, maka kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu. Dan Allah Subhanahu wa taala alladzi lam yattakhidh waladan. Allah Subhanahu wa taala lam yattakhidh waladan. Ini karena disebutkan di sini karena ada umat terdahulu yang menyebutkan Allah itu punya anak.
Sehingga ditegaskan bahwa Allah tidak punya anak. Kalau punya anak itu kan sama dengan makhluknya. Karena kholik itu harus beda dengan makhluknya. Allah tidak punya anak. Walam yakul lahu syarikun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya sekutu. Fil mulki, di dalam kekuasaannya. Allah tidak punya sekutu. Manusia punya sekutu, Allah tidak punya. Dan syarikun ini hati-hati. Syarikun itu ada hadis yang mengatakan musyrik itu diantaranya adalah dicontohkan seperti bulu hitam pada bulu sapi yang putih. Satu bulu hitam pada bulu sapi yang putih. Nah, seakan-akan kita ini kalau kayak sekarang kita dipanggil oleh kebenaran. Kita dipanggil oleh kebenaran. Tapi kita tidak mau karena ditampakkan. Ditampakkan setelah ditampakkan dunia. Setelah mendapatkan dunia. Maka kebenaran itu dipanggil. Nggak mau. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh sebagaimana perang Uhud. Perang Uhud itu pertamanya semuanya berniat jihad. Semuanya berniat baik. Setelah ditampakkan ghanimah, harta rampasan perang, oh sudah lupa. Sudah lupa. Bahkan dipanggil-panggil oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu dipanggil-panggil oleh kebenaran, maka dia tetap pada ghanimah itu. Apapun ternyata ghanimah itu, harta rampasan perang itu luar biasa. Nah, kita juga begitu, kita ini manusia. Kelihatannya pada awalnya kita mengaku jihad, mengaku. Nah, tapi setelah punya perkumpulan dan kita punya bargaining yang luar biasa, ditampakkan oleh ini. Ini kamu kasih, saya kasih ini, saya kasih ini. Maka kadang-kadang dipanggil oleh kebenaran itu tidak dihiraukan. Dilanjut, walam yakul lahu waliyun, dan Allah juga tidak punya wali, pelindung. Karena Allah itu pelindung. Jadi tidak punya yang namanya pelindung. Karena dia sendiri pelindung. Minadzulli, dari kehinaan. Wa kabbirhu takbira, dan Allah betul-betul maha tinggi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut dengan ayat berikutnya. Nah, tentang khusyuk. Tentang khusyuk. Tadi ada sebut khusyuk. Supaya kita bisa menangis, itu ada khusyuk. Dalam Quran surat Toha ayat 108. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa khasyatil aswatu lirrahman wala tasma'u illa hamsa. Monggo. Pandi, monggo diartikan. Baik. Monggo, jadi Ustaz, saya bantu Ustaz. Ya. Lempar Budwi. Monggo. Monggo Pak Andi. Oh, enggak bisa. Saya Pak Andi ya. Ji, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Wa khasa'atil aswat. Wa khasa'atil aswat. Nah, tadi saya katakan dalam baca Al-Quran tadi, khusyuk itu ada hubungannya dengan suara. Khusyuk itu ada hubungannya dengan suara. Maka khusyuk dalam suara tidak boleh keras-keras, tidak boleh cepat-cepat, itu khusyuk dalam suara.
Lirahman fala tasma'u illa hamzah. Dan kepada Allah supaya khusyuk itu lirahman kepada Allah fala tasma'u illa hamzah. Ya, kepada Allah yang Maha mendengar, Allah tidak tuli, maka cukup bisik-bisik saja. Jadi tidak boleh keras-keras kalau menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha, cukup. Tidak usah pakai sampai illallah, illallah, illallah. Nah, tidak usah begitu. Jadi cukup bisik-bisik saja. Meskipun itu tidak ada larangan. Kalau tidak ada larangan itu kan boleh. Tapi ada syariatnya supaya bisa khusyuk. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Maka wa khosa'atil aswat, suaranya itu ditundukkan, direndahkan. Maka dalam tadi saya praktekkan bagaimana khusyuk dalam membaca Al-Quran. Suaranya direndahkan dan tidak boleh cepat-cepat. Yang kedua, khusyuk itu hubungannya dengan absor, dengan penglihatan. Monggo diartikan. Ya Ustaz. Hari ini saya nanti ini ada yang ngomong nih loh. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan mereka tertunduk, mereka keluar berhamburan dari kubur seperti belalang yang berterbangan. Khusya'an absaruhum. Khusyuk dalam pandangan mereka. Ini kalau diartikan kalau dalam sholat, nah, maka khusyuk lihat tempat sujud. Kalau dalam hal kebiasaan sehari-hari, jangan melihat pandangan ke depan atau pandangan ke dada. Tapi turunkan pandanganmu. Khusyuk dalam sujud. Nah, kalau khusyuk di dalam membaca Al-Quran, tadi sebutkan, kalau khusyuk di dalam membaca Al-Quran, pandanganmu perhatikan pada tulisan. Jangan kemana-mana. Sehingga kalau membaca itu sama antara yang dipandang dan dilihat. Itu dicoba khusyuk di situ. Nah, yang terakhir, khusyuk itu ada hubungannya dengan hati. Hati. Ada hubungannya dengan hati. Coba diartikan. Yes, Ustaz. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Jadi yang terakhir yang namanya khusyuk itu adalah hubungannya dengan hati. Nah, hati tidak akan bisa khusyuk kalau pandangannya tidak khusyuk. Hati tidak akan bisa khusyuk kalau suara kita tidak khusyuk. Maka ada syarat supaya hati kita bisa khusyuk adalah suaranya maupun pandangan kita harus betul-betul khusyuk. Kalau kita praktekkan dalam sholat, nah pandangannya betul-betul pada tempat sujud. Bacaannya suara yang kita dengar dan suara yang pelan-pelan. Nah, kemudian kalau kita praktekkan dalam membaca Al-Quran, kalau kita khusyuk dalam suara, maka insya Allah bisa lancar. Pandangannya insya Allah tidak salah-salah. Tapi kalau sudah khusyuk di dalam hati, kita membaca Al-Quran dengan sendirinya akan bisa menangis. Meskipun kita tidak tahu artinya, tapi kenapa orang itu membaca Al-Quran kok bisa menangis? Karena adalah khusyuk di dalam suara dan khusyuk di dalam pandangan. Maka hatinya pun menjadi khusyuk, maka merasakan begitu bisa menangis. Baik, kita mulai hadis yang pertama. Nah, masih ayatnya dulu. Saya ada ayat Quran. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Nabi Muhammad adalah salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang terdahulu. Hari kiamat yang dekat makin mendekat. Tidak ada yang dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
kamu menertawakan dan tidak menangisnya. فبأي آلاء ربك تتمارى. Maka nikmat yang mana yang kamu ragukan? Nikmat yang mana yang kamu ragukan? Kalau di dalam Ar-Rahman tadi, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat mana yang kamu dustakan? Karena kalau di tukadziban itu sebanyak 32 insya Allah. Dan setiap ada kenikmatan disebutkan kenikmatan 31 itu. mana yang kamu dustakan. Ada lagi sampai nikmat Allah sebanyak 32 itu ditanyakan oleh Allah. Seakan-akan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa karena semuanya ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya. Kita begini, oh ternyata nikmat dari Allah. Kita berbuat ini ternyata nikmat dari Allah. Kita mendapatkan begini karena nikmat Allah. Dan itu semuanya sudah diberikan kepada orang-orang terdahulu. Disampaikan berita itu, disampaikan kepada orang-orang terdahulu. Dan kita pasti menuju kepada titik akhir, yaitu kematian. Dan menuju kepada titik akhir kematian yang akan mengakibatkan, yang akan sebagai pintu untuk menginjak kepada surga dan neraka. Itu titik akhirnya adalah pintunya kematian. Kita hidup ini bertambah dekat, bertambah dekat, bertambah dekat kepada kematian. Bukan bertambah jauh, tapi bertambah dekat, tambah dekat dengan kematian. Maka kalau berdakwah kepada orang-orang yang sudah pensiun, sudah tua, itu lebih enak daripada orang yang lebih muda. Kalau berdakwah dengan orang yang pensiun itu kan teman mereka sudah malaikat Israel. Wih, jangan-jangan malaikat Israel sudah datang ini. Jangan-jangan, nah itu. Tapi kalau masih muda kan masih banyak. Oh ini saya pengen. Kan masih banyak keinginannya. Tapi kalau dakwahnya kepada orang-orang tua, orang-orang sepuh, ya, kita merasa, sudah dekat dengan malaikat Israel. Nah, kalau dekat dengan malaikat Israel, ya tinggal baiknya saja. Maka tidak perlu kita terheran-heran dengan kalimat begini. Dengan kalimat kamu pasti menuju kepada kematian. Nah, tidak usah terheran-heran. Dan tidak usah mentertawakannya. Kalau perlu kita harus banyak menangis. Watatahakuna walatabkun. Kenapa kamu masih banyak tertawa dan tidak banyak menangis? Nah, padahal kamu akan mati. Setelah kamu akan mati, kamu akan lihat yang namanya kebenaran dari Allah. Yang namanya surga dan yang namanya neraka itu betul-betul ada. Dan kalau di dalam dunia, neraka dan surga itu kata Rasulullah lebih dekat daripada tali sandal kita. Nah, kenapa disebutkan tali sandal? Tali sandal itu berarti langkah kita. Kita melangkah kemana? Kalau melangkah kepada kebenaran, berarti kita melangkah kepada surga. Tapi kalau kita melangkah kepada ketidakbenaran, berarti melangkah kita ke neraka. Sehingga kita bisa memprediksi kira-kira banyak mana kebenaran yang kita kerjakan dan banyak mana keburukan yang tidak kita kerjakan. Nah, kita tinggal memprediksi saja. Kalau banyak kejelekannya, wah kita menuju ke neraka. Tapi kita menuju ke neraka pada titik saat ini, titik di tengah-tengah. Kalau titik awal tadi kita membaca Alhamdulillah. Kalau titik di tengah-tengah itu adalah kita membaca Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu muhasabah. Apalagi di tahun baru ini. Ya. Itu tahun baru. Jadi titiknya titik Astagfirullahaladzim. Titik muhasabah. Ternyata banyak dosanya. Ternyata banyak ini. Nah,
kemudian titik akhirnya itu karena kematian, kita menuju kematian, maka kita hadapi dengan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, selanjutnya, hadis yang pertama. Moga dibaca dulu. Ya, Ustaz. Hadis Imam Bukhari, ya, Ustaz. Nomor 4662. Telah menceritakan, ya, 4662, ya. Telah menceritakan kepada kami Sofyan dari Al-A'masi, dari Ibrahim, dari Abidah, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, apakah aku akan membacanya untuk Anda? Padahal kepada Andalah Al-Quran diturunkan. Beliau menjawab, ya. Lalu aku pun membacakan surat An-Nisa hingga aku sampai pada ayat, dan bagaimanakah sekiranya kami mendatangkan manusia dari seluruh umat dengan seorang saksi, lalu kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka. Maka beliau pun bersabda padaku, cukuplah. Lalu aku menoleh ke arah beliau, dan ternyata kedua matanya meneteskan air. Ya Allah. Haddatsana Sufyan anil A'mas an Ibrahim an Abida an Abdullah ibnu Mas'ud. Qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata kepadaku an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud. Nah, ucapannya atau perkataannya, Iqra alayya, bacakan kepadaku. Maka saya menjawab, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Iqra alayka wa alayka udzila. Saya membacakan kepadamu, padahal Quran ini diturunkan kepadamu. Nah, kenapa saya harus membacakan kepadamu? Padahal Al-Quran juga diturunkan kepadamu. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad SAW begitu luar biasanya akhlaknya. Dia merendahkan atau tidak merasa dia itu paling tinggi. Ya, tidak merasa paling tinggi, tidak merasa paling ustadz, tidak merasa paling ulama, tidak merasa paling tidak. Tapi dia sadar betul dia itu adalah manusia biasa. Qala na'am. Rasulullah SAW menjawab, iya. Ya, saya paham bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada saya. Tapi bacakan saja. Faqara'tu suratun An-Nisa. Maka kata Ibnu Mas'ud, saya bacakan surat An-Nisa. Hatta ataitu ila hadil ayat, sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika alayya haula'i syahid. Qala, Rasulullah menjawab, setelah sampai pada ayat itu, Rasulullah menjawab, hasbukal an, cukup sampai di sini. Faltafattu ilaihi, maka saya menoleh kepada Rasulullah, fa'idha ainahu, maka tiba-tiba kedua matanya tadrifan, meneteskan air mata. Jadi kandungan hadis ini satu, disunnahkan mendengar bacaan dari orang lain. Kenapa? Karena kepada orang lain itu kadang-kadang kita akan bisa mudah memahami yang dibaca itu daripada kita membaca sendiri. Karena kalau kita membaca sendiri itu harus meneliti tajwidnya, harus meneliti
harus meneliti makhrajnya dan lain sebagainya, kaidah-kaidahnya, maka kadang-kadang dibacakan orang lain itu lebih cepat paham daripada kita membaca sendiri. Yang kedua, seseorang murid boleh membacakan Al-Quran kepada gurunya. Ya, seorang murid boleh membacakan Al-Quran kepada gurunya. Jadi tidak boleh kemudian guru merasa lebih pintar sehingga oh saya sendiri yang baca, tidak. Ya, yang namanya manusia ada kalanya di tinggi, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Maka orang rendah kepada orang yang mulia boleh membacakan Al-Quran. Yang lebih tinggi, lebih mulia itu tidak perlu merasa turun derajatnya. Jadi tidak perlu merasa turun derajatnya apabila dibacakan Al-Quran. Seorang kiai dan kalau diingatkan pada Al-Quran ya sudah tidak perlu merasa derajatnya turun. Diperbolehkan meminta bacaan itu diberhentikan jika ada kemaslahatan. Jadi kalau ada orang membaca kemudian kita minta diberhentikan, berhenti dulu kalau ada apa-apa. Ya mungkin ada sesuatu dan lain sebagainya boleh diberhentikan. Kemudian selanjutnya dianjurkan agar menghayati isi Al-Quran. Menghayati Al-Quran saat dibaca agar terdapat kesan yang mendalam. Menghayati di sini adalah khusyuk dalam mendengarkan bacaan. Ya. Jadi kalau mendengarkan bacaan itu ada kalimat bahwa yang membaca Al-Quran Faida Qur'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, diam khusyuk. Kenapa? La'allakum turhamun agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membaca atau yang mendengarkan harus sama-sama khusyuk. Kalau yang membacanya tidak khusyuk, maka yang mendengarkan juga tidak akan mendapatkan rahmatnya. Ya. Ini mau copo kok wat-wat. Nah, itu kadang-kadang begitu. Tapi kalau yang membaca khusyuk, insya Allah yang mendengarkan juga bisa khusyuk. Nah, kemudian terakhir isi hadis keutamaan menangis saat takut kepada Allah. Jadi merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, ada ayat-ayat yang berhubungan dengan siksa Allah, maka dia menangis, meneteskan air mata. Begitu. Dan orang yang sangat perasaan itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu Allah. Itulah hebatnya Rasulullah. Rasulullah tidak punya yang namanya murid. Kalau dakwah, Rasulullah tidak punya namanya murid. Tapi Rasulullah punya namanya sahabat. Sehingga semuanya itu sahabat. Karena semuanya itu sahabat, maka Rasulullah merasa sama. Mengkoncoy. Hanya saling mengingatkan. Bukan Rasulullah merasa yang lainnya itu muridnya. Bukan. Kalau merasa muridnya, oh bisa saja orang Rasulullah menyuruh segalanya muridnya dikongkon opai lah harus nurut. Tapi Rasulullah hebatnya tidak ada murid di zaman Rasulullah. Yang ada adalah sahabat. Sehingga Rasulullah bisa saling mengingatkan, bisa saling menyuruh, bisa itu begitu. Sehingga Rasulullah itu kalau ada punya pendapat, sahabatnya bisa tanya, apakah ini pendapatmu atau wahyu? Hal hadza ra'yuk aw wahyun? Apakah ini pendapatmu atau ini wahyu? Sehingga sahabat itu berani menyampaikan begitu, menyampaikan pendapatnya. Kenapa? Karena sahabat bukan muridnya. Kalau muridnya, oh sendiko dawu, ya nggak akan berani.
mengatakan kepada Rasulullah kalau dianggap murid. Nah, sehingga betul-betul Rasulullah itu luar biasa. Ya, luar biasa. Tidak menganggap dia sebagai muridnya, tapi menganggap dia sebagai sahabatnya. Sehingga watawasau bil haq, watawasau bis sabr itu jalan. Meskipun Rasulullah jadi presiden, watawasau bil haq, watawasau bis sabr itu jalan. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah tidak ada murid, yang ada hanya sahabat. Monggo diartikan. Jesat telah menceritakan kepada kami Subah dari Musa bin Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan khutbah yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Beliau berkata, seandainya kalian dapat mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi kepala mereka, dan mereka pun terserang sakit sengau hidung. Karena banyak menangis tadi, Ustaz. Haddatsana Abi haddatsana Su'bah an Musa bin Anas an Anas radhiyallahu anhu qala. Khataba. Kata Anas, khataba, berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan, dengan khutbah ma sami'tu mislaha, yang saya tidak pernah mendengar sebelumnya. Ini khutbah Rasulullah SAW tidak pernah khutbah semacam itu. Ya, qotun, sama sekali tidak pernah saya dengar khutbahnya Rasulullah SAW. Nah, khutbahnya itu apa? Qala, sabda Rasulullah SAW. Lau ta'lamuna, seandainya ta'lamuna, kamu sekalian tahu, ma'a'lamu, apa yang saya tahu. Ini berarti Rasulullah SAW pernah ditunjukkan sesuatu yang sahabat tidak tahu. Rasulullah itu kan pernah ditunjukkan nikmat surga, pernah ditunjukkan neraka, susahnya hidup neraka. Maka kata Rasulullah, la dohikum qalilan, maka kamu sekalian akan sedikit tertawa. Ya, akan sedikit tertawa, tidak banyak tertawa. Hanya mensem saja. Nah, hanya mensem saja. Maka terkenal Rasulullah itu tertawanya tidak sampai terbahak-bahak, enggak. Ya, sedikit tertawa, hanya mensem saja. Wala bakaitum, dan kamu sekalian akan menangis kasiron, banyak. Ya, kasiron, banyak. Sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenapa? Karena takut. Ya, Qala, kemudian Anas berkata, faqadda ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqadda, maka menutup ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menutup wujuhahum, wajah mereka, ya, wujuhahum haninun, sampai mereka itu haninun, sakit, lahum, pada mereka haninun, sakit sengau, ya, karena banyak menangis, karena takut. Ya. Itu yang disampaikan oleh Rasul. Hadis ini mempunyai kandungan, ya, penjelasan kondisi sahabat yang sangat terkesan oleh nasihat-nasihat Nabi. Jadi nasihat-nasihat Nabi itu karena terkesan betul-betul dari dalam hati. Usuknya Rasulullah dari dalam hati. Menyampaikan sesuatu itu pun dari dalam hati. Tidak hanya lesannya saja, tapi dari dalam hatinya. Tidak menunjukkan, oh saya begini, saya ini bisa ini dan tidak. Tapi ditunjukkan dari dalam hati. Kalau ada kalau ada ustadz yang mengatakan, oh saya yang bisa ini, saya menjalankan. Ini menunjukkan bahwa tidak dari dalam hati. Tapi sampai Rasulullah SAW
menasihati dari dalam hati sehingga sahabatnya itu betul-betul terasa. Karena terasa begitu, maka sahabatnya meneladani Rasulullah SAW. Sahabatnya dengan nasihat-nasihat itu bisa menangis jika berhubungan dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ternyata sudah 45 menit. Nah, hadis pendukungnya An Muhammad bin Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lau ta'lamu nama a'lamu, seandainya kamu sekalian tahu apa yang saya tahu, la dohiktum, maka pasti kalian akan banyak, la dohiktum qalilan, akan tertawa qalilan dengan sedikit, wala bakaitum, dan kamu pasti akan menangis kasiran dengan banyak. Ini hadis pendukung. Kurang satu hadis, Bu. Oh, yes, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Isa bin Talha, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah hingga susu kembali ke dalam kantungnya, dan tidak akan berkumpul menjadi satu debu di jalan Allah dengan asap api neraka. Abu Isa berkata, oh ini yang bapak enggak Ustaz? Ya, enggak apa-apa. Ya, tinggal dikit Ustaz. Abu Isa berkata, hadis ini derajatnya Hasan Sahih, dan Muhammad bin Abdurrahman adalah mantan budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Talha yang berasal dari Madinah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah berkata, qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah pahalanya orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah. Nah, jadi upayakan kita ini kalau minta kepada Allah, minta apa, usahakan supaya bisa menangis. Karena Rasulullah pernah bersabda, la yalijun nar, tidak akan pernah berkumpul, tidak akan pernah bersatu, atau tidak akan pernah nyentuh. La yaliju, tidak akan pernah bisa nyentuh an-nar, neraka. Nyentuh kepada siapa? Rajulun, seseorang. Rajulun itu boleh diartikan laki-laki, boleh diartikan perempuan. Ya, rajulun. Nah, seseorang baka min khosyatillah, yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi seumur hidup itulah sempatkan pernah menangis, pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Kalau kita sudah pernah meneteskan air mata takut kepada Allah, insya Allah kita akan, neraka tidak akan pernah menyentuh kita, apalagi setiap malam. Ya, kita seusia-usia kita ini kan usia yang bertobat aja, usia bertobat. Setiap malam kita menangis karena Allah, mendoakan anak-anak kita, minta istighfar kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Tidak akan menyentuh neraka itu pada seorang yang menangis kepada Allah. Hatta ya'udal laban biddar'i. Ya. Sampai pada nggak mungkinnya susu kembali kepada putingnya. Jadi susu itu enggak akan pernah masuk kepada, balik lagi ke puting susu itu enggak pernah. Ya kalau sudah keluar ya sudah. Enggak mungkin. Sama dengan ada hadis yang unta masuk ke dalam jarum. Sama dengan begitu. Karena enggak mungkin. Selamanya unta enggak bisa masuk ke lubang jarum. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah, dan tidak akan pernah bertemu antara debu fi sabilillah di jalan Allah wa dukhanun jahannam, dan asapnya neraka jahanam. Itu juga tidak akan pernah.
Jadi orang-orang yang takut kepada Allah sambil menangis, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, orang itu tidak akan pernah disentuh oleh neraka jahanam. Nah, maka upayakan, ya apa caranya bisa menangis, ya apa caranya bisa menangis dalam doa, ya apa caranya bisa menangis dalam membaca Al-Quran, ya apa caranya bisa menangis dalam sholat. Ya, caranya bisa menangis ya itu harus khusyuk. Dan khusyuk itu bisa dari pandangan, bisa dari ucapan, kemudian sudah merasuk ke dalam hati. Nah, itu akan bisa menangis kita kepada Allah karena takutnya kepada Allah. Menangis karena takut kepada Allah menumbuhkan keistiqomahan, istiqomah, menjadi sungguh-sungguh amal kita, menjadi sungguh-sungguh, dan menjadi benteng dari api neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Bu Ririn. Nggih, baik. Saya Terima kembalikan kasih kepada Ustaz. Ibu.